يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران، يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان، يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان، يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. Dan yang saya muliakan segenap para hadirin, para jamaah pengajian rutin Jalsatul Nur Safar Ramadan Khatmul Quran. Yang saya muliakan dan segenap para pecinta Nabi kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan pada malam hari ini, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua insyaallah senantiasa mendapatkan barakah rahmat dan mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal barzakh wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang berada di malam Ramadan, malam yang ke-10, malam yang ke-10, mudah-mudahan kita semuanya insyaallah kita orang-orang yang diterima semua amal ibadah kita Ramadan, diterima semua daripada zikir kita, sholat berjamaah kita, tarawih witir kita, sedekah kita, tahajud kita, Al-Quran kita, yang semuanya itu insyaallah menjadikan hujjatan lana la hujjatan alaina, syahidan lana la syahidan qayyum. Allahumma ja'alna minhum. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan istiqomah kita hadir di majlis ta'lim wa da'wah Jalsatul Nur Ramadan ini, insyaallah kita mendapatkan malam dan ibadah. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan daripada kalamnya Syekh Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Kashf At-Tabyyin fi Ghuril Khalqi Ajma'in Asnamul Maghrurin, yang mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya beliau. Kita berikan hadiah Fatihah supaya berkah beliau dan ilmu yang manfaat barakah. Al-Fatihah dengan yang insyaallah futuh nur. Kitab Asnaful Maghrurin بحمد الإسلام الشيخ الإمام أبي حامد محمد الغزالي وأصوله وفروعه وجدته وعلمته، أن الله في الأمر وارحمهم ويعلي درجاتهم ويعلي درجاتهم إلى مجاجهم وأفرادهم وأنوارهم وأهلهم إلى الآخرة وإلى حضره صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين وبها نستدعو ومصلي الجراح ونستغفر شيخي مولانا احمد بن محمد الشيخ بن المجهول بن الشيخ بن ابي عبد الله بن الشيخ بن احمد بن علي بن الشيخ مولانا حسن بن دارون وفوزي وفوزي عني ونستفتح بالعلى السيد والد بكر بن عبد الله الطاهر ونستغفر جميع وعائشه بنت ابي علي وعلى توفيما وفرما وخمانا وفرهم وارحمهم ويعلي درجاتهم ويعلي من درجاتهم وفرهم وادوارهم واعوذ بالله الى حضره النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. ومرة ينظرون إلى المؤمنين وهم فقراء فيشترونهم ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ويقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه.
Kata Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, melanjutkan daripada daras yang kemarin, tatkala orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Mekah, musyrikin Mekah, melihat menyaksikan orang-orang mukminin di kota Mekah yang kebanyakan orang-orang mukminin yang di kota Mekah ini tatkala itu banyak yang fuqara, banyak yang miskin, yang fakir, sehingga mereka orang-orang kafir Mekah ini, orang-orang musyrikin ini mencemooh, fayasjarunahum, mencemooh, ngeremehkan kepada orang-orang mukmin yang di kota Mekah, sehingga mereka orang-orang kafir mengatakan ahaula'i minallah alaihim min baina, apakah betul mereka ini mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang berada di antara kita ini. Maksudnya kalau mereka ini orang-orang mukmin ini benar hak, kata orang kafir ya, benar-benar hak. Kenapa mereka ini keadaannya fuqara, fakir, miskin, kasihan? Gimana tatkala itu ya, memang sebelum hijrahnya Rasulullah ini masih di kota Mekah, orang-orang mukmin masih dalam tekanan-tekanan yang keras dari orang-orang kafir Quraisy tatkala itu. Jadi nggak bebas mereka, dakwanya nggak bebas, ibadahnya nggak bebas, sholatnya nggak bebas, penuh dengan tekanan-tekanan, sehingga mereka juga kehidupannya pun juga ditekan oleh orang kafir Quraisy. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy tatkala itu kehidupannya waduh, seakan seperti raja-raja begitu. Mereka kaya-kaya, berhasil. Memang yang menguasai kafir Quraisy tatkala itu. Jadi dengan kata-kata yang mencemooh, yang meremehkan kepada orang mukmin, apakah mereka yang betul dapat anugerah dari Allah? Mana miskin semua begini. Masa betul tuh agamanya Muhammad ini? Masa betul agama Islam ini? Lihat mereka nggak ada kenikmatan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang kafir Quraisy ini mempunyai keyakinan kalau hidupnya makmur, sugih, ya, seperti raja, ini baru agamanya benar ini. Agamanya hak, agamanya sah. Cuma ternyata miskin semua. Ini agama apa ini? Begitu orang-orang kafir Quraisy. Makanya kadang-kadang kita sendiri begitu loh kadang-kadang. Kita ini kadang-kadang sudah mukmin, sudah muslim, masih punya keyakinan kalau harta ini bisa mengalahkan segala-galanya. Kalau sugih ini bisa mendapatkan segala-galanya dan kehidupannya seperti sultan, seperti raja. Loh, kita pun ada loh itu, hati-hati. Takut di situ akhirnya menjadikan syirik sughra, ya, syirik yang kecil. Kenapa? Keyakinan harta ini bisa mendapatkan segala-galanya. Harta ini merupakan yang paling utama, bukan Allah yang utama, harta yang utama. Alhamdulillah. Begitu pula mereka orang-orang kafir mengatakan wa yaqulun law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Mengatakan orang-orang kafir pada orang-orang mukmin, wa yaquluna al-kafir illa al-mu'min. Al-mu'minin mengatakan pada orang-orang mukmin, kalau memang ini betul, agamanya Muhammad ini betul, maka mereka ini tidak akan tidak pantas mendahului kita, kata mereka orang-orang kafir. Tidak pantas mendahului kita untuk beriman pada Allah. Kenapa? Karena mereka orang mukmin ini miskin-miskin, fuqara-fuqara. Kita ini orang sugih, kita ini orang yang mulia, kita ini orang yang kita dulu yang beriman, bukan mereka. Karena mereka ini miskin-miskin. Dikatakan di dalam tafsir Ibn Katsir, ya, tatkala melihat mereka ini melihat kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Ammar, Sayyidina Abdul bin Mas'ud ini miskin-miskin, ya, tokoh-tokohnya Islam ini.
Kasihan mereka miskin-miskin. Makanya mereka nggak pantas untuk mendapatkan keimanan, tidak pantas untuk beriman. Karena fukoro, loh kita ini abdumah, kita ini orang mulia, kita ini sultan, kata mereka orang Quraisy. Ya kita yang pantas beriman dahulu. Kalau memang itu hak, kalau memang itu benar, apa yang datang kepada Muhammad ini benar. Kalau memang Al-Quran ini benar, kita yang lebih pantas, bukan mereka. Cuman apa? Kata Allah Ta'ala, mereka ini tidak dihidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini dijauhkan, ditutup matanya dari kehidayatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah apa? Kata Allah apa? Wa idza la yahtadu bihi fayaqulun hadza iskun kabir. Cuman Allah memberikan hidayah, mereka bertambah hurur, bertambah tertipu dengan harta bendanya, dengan kesugihannya, dengan kehidupannya yang penuh dengan kekayaan, hidup yang glamor. Waduh, semuanya serba barang-barang mahal. Tambah tertipu. Ya. Makanya hati-hati. Dunia atau harta ini jangan lupakan kita. Kita jangan punya keyakinan orang yang punya harta ini bisa segala-galanya. Kata siapa? Orang yang menguasai kekayaan ini serba bisa. Jadi ini keyakinan orang-orang kafir Quraisy, keyakinan orang-orang musyrik di Mekah, orang-orang musyriknya Mekah. Kalau kita orang mukminnya punya keyakinan begitu, takut. Dikatakan dalam riwayat bahwasanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang-orang yang menyerupai satu golongan maka dimasukkan ke golongan itu. Kata dalam riwayat. Kalau menyerupai golongan orang-orang musyrik dengan keyakinannya ini, masuk golongannya musyrik. Kalau punya keyakinan dengan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, masuk pada golongan mereka. Jangan sampai. Karena waduh, akhir zaman ini ya, yang punya duit ini yang bisa bicara, nggak punya duit menengok habis, nggak punya nyali juga, nggak punya kekuatan juga. Ini hati-hati. Para awliya, para solihin ini nggak mau duit, nggak mau harta, cuman dawuhnya ini sangat mandi, ya, sangat mandi. Ada Raja Abdul Ghani bin Ahmad As-Saddaf Jeddah. Beliau ada yang sedekah uang satu tas uang tok, bukan rupiah ya. Rupiah masih nilai kecil misal. Real Saudi, real Saudi, satu tas, nggak tahu berapa miliar itu. Itu beliau dapat dikasih orang, itu mah ahlan wa sahlan, jazakallahu khair, masykur, terima kasih banyak atas hadiahnya, sedekahnya. Itu beliau mulai pulang dari rumahnya orang itu sampai ke rumah beliau. Sampai rumah beliau buka pintu, uang di tas tuh habis, tak nyampe di rumah. Kenapa? Sedekah semua. Jalan ketemu orang fakir kasihkan, jalan ketemu orang bis kasihkan, jalan ketemu orang janda dikasihkan, jalan ketemu orang yatim kasihkan. Kasih begini. Sampai rumah buka pintu habis satu tas itu. Gak butuh duit. Masya Allah. Guru kita Syekh Ahmad bin Hafid pernah di amplopi satu tas uang, bukan rupiah ya, real ini. Cuman ngasihnya sama ngeremehkan begitu, mencomot. Ini Bib, hadiah saya Bib,
dan agak sombong gitu, pokoknya sugih dia. Jadi semua bisa dibeli dengan duit. Itu melihat orang ini sombong, itu beliau Umar bin Habib, Syekh Umar bin Habib tidak mengimbangi dengan kesombongan juga, atau dengan acuh tak acuh, atau mengimbangi dengan nggak peduli gitu, nggak, tetap diterima dengan akhlak, adat, dengan senyum, ya terima kasih atas hadiahnya, terima kasih sedekahnya. Begitu orangnya pulang, langsung uang itu tas ini dikasihkan ajudannya, kasihkan orang. Loh, kenapa? Cuma yang ngasih nggak ikhlas. Waduh, gara-gara nggak ikhlas dikasihkan orang satu tas bang, dengan tanpa ada seberat di hatinya. Berat, waduh ini uang satu tas enggak, kasih orang. Orang yang ngasih nggak tahu sudah pergi. Kalau kita ya, dapat atas kata sombong, tak sombong, duit haram belum, betul nggak? Taruh ini, pokoknya sudah kau uang kokel, wah biar ketokkel, duit. Masya Allah, nggak mau tahu kita pokok duit atas ini, bisa beli mobil, beli rumah, beli sembarang ini, beli villa bisa, atau tas ini berapa miliar ini. Lihat mereka para aulia maksudnya butuh sama harta, dan bukan harta yang bisa menyenangkan hati, bukan harta yang membahagiakan kehidupan, bukan harta yang menjamin kita ini bahagia. La fid dunya wala fil akhirah. Ya, bukan harta. Cuma kalau harta itu disedekahkan, digunakan untuk ibadah, untuk pengajian, untuk pondok, ini baru harta yang manfaat. Ini yang membahagiakan fid dunya wal akhirah. Kalau cuma harta untuk foya-foya, naudzubillah min dzalik. Teman tahu di Pasuruan dulu ada orang paling sugih, tak Pasuruan, paling sugih. Pasuruan. Waduh. Cuma dikasih penyakit sama Allah, nggak boleh makan yang enak-enak. Wow. Makannya divonis sama dokter, makannya makan katul. Makannya pitik. Kalau dia makan daging-daging cepat mati, nggak boleh. Makannya katul, tempe tahu nggak boleh, katul makannya. Jadi panganannya bebek sama meri itu dimakan dia. Sugihnya Pasuruan. Wah, kalau anak-anaknya sudah gelapor, anak-anaknya punya mobil sport, punya rumah, punya waduh barangkali sih. Bapaknya yang sugih ini makan katul. Ayo kok. Enak nggak? Sampai sugih cuma makan disuruh makan katul kan? Nggak boleh makan daging, tahu tempe nggak boleh. Katul mau nggak? Ayo ngomong mau nggak? Itu ngaji gitu kan? Ini sugih sakit torak remah. Ya, bukan harta yang menjadikan kebahagiaan dunia wala ukhrawi. Bukan harta yang menjamin kita, bukan harta bisa beli semuanya. Kata apa? Apa? Keimanan itu yang menjadikan kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Makanya mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan iman dan Islam yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua ini orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa tetap beribadah, yang mendekatkan dirinya kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan ini. Insya Allah kita sebagai orang-orang yang mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau hartanya ini di bulan Ramadan disedekahkan untuk mengadakan buka bersama, untuk zakatnya, untuk tadi waduh paling berlipat. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang sugih dunia, sugih akhirat, makmur, penuh dengan hidayah, taufik, dan penuh dengan manfaat dan barokah. Amin. Amin. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما من أمراض سقيمة. يا الله بنظرة